Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini, untuk kami mendengar dan merenungkan firman-Mu melalui channel YouTube GKPO Halim Pernakusuma. Tuhan, berkatilah, biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi berkat bagi kami. Amin. Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 19. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema Tuhan memberitakan tahun rahmat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam kehidupan umat manusia, disadari atau tidak, khususnya pada umat pada saat itu, mereka membutuhkan rahmat Tuhan. Kenapa? Karena mereka ada dalam penindasan, mereka sebagai tawanan, mereka buta, mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Maka ketika Yesus ditolak di Nazaret, firman ini dibukakan, yaitu gulungan kitab Nabi Yesaya, dan di dalamnya ditemukan nas yang berbunyi ini, bahwa kepada Dia yang ditolak itu, Yesus Mesias yang diurapi, Kristus Yesus datang dan Roh Tuhan ada padanya. Ketika Ia diutus, ketika Ia dinubuatkan pada zaman Nabi Yesaya, itu terwujud. Dan inilah yang menjadi dasar iman keyakinan kita, bahwa ketika tahun rahmat Tuhan itu dinyatakan, maka semua orang buta, orang yang tuli disembuhkan, semua yang dalam penindasan dibebaskan, semua yang ada sebagai tawanan dilepaskan, dibebaskan. Dan itulah tahun yang istimewa bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang ditawan, bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang buta, bagi mereka yang tuli, dan berbagai penyakit lainnya. Kehadiran Tuhan merupakan rahmat yang istimewa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya inilah yang menjadi doa permohonan, kalau boleh saya katakan konsentrasi kita dalam menjalani hidup beriman di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Saya yakin kita masing-masing memiliki pergumulan. Mungkin kita merasa kecil, kita bersedih, kehidupan kita begitu memprihatinkan. Percayalah, kepada saya dan saudara tersedia rahmat. Bahwa tahun rahmat Tuhan itu bagi kita masing-masing tentu berbeda. Mungkin saya yang pertama atau saya belakangan, saudara yang duluan atau saudara yang belakangan. Yang pastinya bahwa rahmat Tuhan itu selalu ada dan tersedia bagi kita yang selalu bersandar kepadanya. Selama kita tidak menolak akan Dia, kita pasti akan menerima rahmat-Nya. Celakanya bahwa Nazaret, tempat Ia lahir dibesarkan, di sana Dia ditolak. Dan pada akhirnya rahmat itu tersebar bagi semua orang, bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan kita adalah salah satu di dalamnya. Kita adalah pribadi yang telah menerima anugerah rahmat Tuhan, keselamatan darinya. Kita telah dibebaskan Dia dari belenggu dosa.
Dia telah disalibkan untuk itu, maka rahmat itu sesungguhnya sudah ada pada kita. Sebentar lagi kita akan merayakan akan kelahirannya, Sang Juru Selamat, Sang Pemberi rahmat yang istimewa itu. Oleh karena itu, mari supaya kita memperlakukan hidup kita dengan baik. Kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang terus memuliakan akan namanya. Mari melakukan tugas pekerjaan kita dalam perbuatan baik kepadanya, bukan hal-hal yang jahat di pemandangannya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukan, mari kita ukur, kita nilai apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Sekali lagi, sebentar lagi kita akan memperingati akan kelahirannya, Sang Pembawa rahmat itu. Oleh karena itu, siapkan hati dan pikiran kita. Mari siapkan diri kita dalam kekudusan, kesucian di hadapannya, di dalam menyambutnya. Sehingga ketika kita merayakan, boleh sukacita dianugerahkan bagi kita. Sambutlah tahun rahmat Tuhan yang istimewa dengan sukacita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjaga diri kami untuk senantiasa layak di hadapan-Mu, layak untuk menyambut-Mu, ya Sang Juru Selamat kami. Karena kami percaya Engkau datang membawa rahmat bagi kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, mulialah Engkau selama-lamanya. Amin.